Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang lembur ya buat teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari progres capaian atau pencapaiannya saat ini di Pertamina Mandalika International Street Circuit di segala sektor ya, baik di pengaspalan maupun area tribun yang ada di sini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu saya doakan. Semoga saja kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, di sini kita langsung saja menuju ke area tribun dan bisa kita perhatikan bersama-sama untuk pemasangan kursi-kursi di bagian zona J yang berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 ini sudah terpasang dengan rapinya ya. Maupun untuk pengerjaan lanjutan pembuatan di bagian tempat jalur dan sebagainya saat ini masih terus berlangsung ya. Untuk kenyamanan para penonton nantinya melewati tangga-tangga yang berada di belakang maupun di bagian sisi depan untuk area tribun yang ada di sini. Ya, di mana di sore hari ini kita akan bersama-sama juga untuk melihat di bagian jalur provinsi maupun pengerjaan lanjutan yang terus berlangsung ya di sirkuit kebanggaan kita, di mana saat ini sebentar lagi kita akan mengadakan ajang balapan tersebut di tanggal 18 Maret ini. Nah, ini sudah tanggal 8 ya, jadi bisa kita lihat untuk perubahannya ya, bisa dibilang cukup signifikan untuk pengerjaan yang bisa kita lihat bersama-sama. Ya, di sini kita langsung saja untuk melihat di bagian track lane di mana pengerjaan masih berfokus. Mudah-mudahan saja di depan sana ya pengaspalan sudah selesai dilakukan dan besok adalah terakhir untuk pengaspalan track lane, maka semuanya akan rampung secara 100%. Jadi sudah tanggal 10 atau sebelum tanggal 10 semuanya sudah fix. Luar biasa, dari target tidak ada yang meleset ya. Bagus sekali. Oke, di sini kita berada di tikungan ke-17 menuju ke trek lurus. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk warna aspal yang baru ini memang agak sedikit berbeda ya. Tampak lebih hitam, lebih mengkilap, tetapi nantinya ketika sudah 1 minggu ke depan kita akan lihat apakah perubahan warnanya akan mirip-mirip seperti aspal yang sudah lama tersebut. Kita akan terus lihat. Ya, sebelum kita maju ke depan, nah ini untuk ikon Pertamina Mandalika International Street Circuit sudah terpasang di bagian race control. Maupun di bagian depannya untuk tulisan race control sudah mulai terlihat. Ya, jadi untuk ACP maupun persiapan untuk pemasangan logo sudah mulai dikerjakan untuk area race control yang berada di bagian sisi sebelah kiri trek lurus ini. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian sebelah depan pedok maupun untuk lanjutan yang berada di bagian sisi sebelah kanan ini ya. Ini merupakan premium grandstand yang berada di bagian sebelah kanan garis starting. Nah, seperti yang kita perhatikan sejauh ini ya, masih menunggu untuk kursi-kursi yang akan dipasang di bagian sisi kanan ini. Kalau kita perhatikan bersama-sama di bagian tempat pemasangan kursi sudah sip semua ya. Tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian kursi-kursi tersebut. Nah, di bagian depan ini sudah terpasang untuk satu bagian ya. Di bagian tengah itu sudah oke sekali. Tinggal menunggu untuk belakang dan di depan itu. Ya, maupun untuk pengerjaan terus dilakukan penataan untuk bagian belakang juga terus kita akan pantau bersama-sama untuk melihat dari kesiapan sirkuit Mandalika ini. Oke, di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat dari progres atau capaian yang sudah didapatkan di sore hari ini. Seperti yang kita lihat di bagian track lane untuk pengecekan di lintasan ini ya masih terus berlangsung pada sore hari ini seperti yang kita perhatikan. Ya, itu teman-teman kita ya dari PTPP dan para pekerja yang terus semangat untuk melanjutkan dari pengecekan trek yang berada di sini hasil dari pengaspalan yang sudah dilakukan. Dan di sini kita lihat di bagian zona B yang berada di bagian sebelah kanan trek menuju tikungan pertama seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Untuk pemasangan kursi-kursinya cukup panjang ya, sudah bisa dikatakan sedikit lagi akan penuh untuk area zona B yang ada di sana. Maupun untuk zona A, premium grandstand yang berada di bagian sebelah kanan ini, tinggal di bagian belakang dan tengah itu ya akan dipasang untuk kursi-kursi penonton tersebut.
Dan di sini kita lanjut untuk melihat pencapaiannya untuk pengerjaan di area tribun VIP Village atau Deluxe Class seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya, pengerjaan terus berlanjut. Dan bisa kita lihat untuk pemasangan kanopi di bagian depannya, di bagian atas maupun bawah ini sudah terbentuk cukup rapi ya. Sudah dilakukan pemasangan maupun untuk tempat duduknya. Di bagian depan ini sudah terlihat dengan jelas di pantauan sore pada tanggal 8 ini. Ya, kita optimis bahwa sirkuit Mandalika ini akan bisa mengadakan ajang balapan yang sudah kita nantikan bersama-sama. Ya, kurang dari 2 minggu lagi ya, sirkuit internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini akan menggelar seri kedua balapan MotoGP 2022, yaitu Komandan Lapangan MotoGP Mandalika Marskal TNI Purnawirawan Haji Cahjanto ya, mengatakan bahwa saat ini sedang melakukan sejumlah persiapan, salah satunya memperindah sirkuit Mandalika sehingga menjadi daya tarik bagi peserta maupun penonton nantinya. Luar biasa. Jadi segala sektor terus dipercepat ya, untuk persiapan juga terus dilakukan, tidak hanya di bagian zona sirkuit, tapi untuk pengerjaan di sisi lain seperti persiapan kelancaran nanti untuk pegelaran event bergengsi yang akan kita nantikan. Segala sesuatunya masih dipersiapkan atau segera untuk dilakukan persiapan secara menyeluruh tentu. Dan di sini kita berada di tikungan pertama seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk hasil dari pengaspalan sejauh ini yang bisa kita lihat. Coba kita perhatikan di depan sana. Ini pengaspalan dari tikungan ke-17 menuju tikungan ke-5 sudah selesai. Tinggal dari tikungan ke-5 menuju tikungan ke-6 tersebut ya, ada beberapa meter, mungkin kalau kita tidak salah mungkin 100-an meter lagi akan tuntas untuk pengerjaannya. Mudah-mudahan saja besok semuanya sudah selesai, tanggal 9 besok ya, kita akan terus pantau buat teman-teman semua. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan kedua menuju 3 dan 4 sampai menuju tikungan kelima. Pengaspalan di sore menjelang lembur ini sudah tuntas dikerjakan. Tinggal saat ini untuk sambungannya di depan itu ya, masih dilakukan pembersihan. Untuk lanjutan besok pengaspalan, mudah-mudahan saja cuaca mendukung sehingga besok semuanya tuntas secara 100% untuk aktivitas pengaspalan di area trackland yang berada di sirkuit Mandalika ini. Jadi sore hari ini masih berlanjut ya teman-teman kita di sana untuk melanjutkan yaitu pembersihan di bagian sambungan besok. Semoga semuanya bisa on time untuk menyelesaikan dari aktivitas pengerjaan pengaspalan tersebut. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat kondisi pengerjaan di area standar grandstand yang berada di tikungan ke-5, 6 dan depan sana ya, zona D, zona E, F. Kita perhatikan dulu untuk hasil pencapaian pengerjaan di sore hari ini di zona C yang ada di bagian sebelah kanan tikungan pertama menuju tikungan kedua. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ya, untuk capaiannya cukup cepat, pengerjaan terus berlangsung dan ini sudah terpasang untuk 3 section. Di bagian tempat duduk standar grandstand ini sudah terpasang untuk kursi-kursi yang warna biru. Tinggal satu bagian di sini, maka akan terlihat lebih siap nanti untuk area tribun zona C yang berada di sana. Ya, pengerjaan juga di bagian landscape bagian zona tengah seperti yang kita perhatikan nanti di sini akan ada festival juga maupun untuk standar maksud kita general admission akan berada di bagian tengah teman-teman ya. Jadi untuk general admission nantinya bisa berada di mana saja yang kita mau, yang penting tidak di area tribun. Karena untuk tempat general admission tersebut akan ada layar besar nanti di bagian tengah yang disiapkan untuk kita bersama-sama melihat dari aksi para pembalap dunia yang berpacu kecepatan di sirkuit Mandalika ini. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat di bagian zona D untuk pengerjaan sejauh ini yang bisa kita pantau bersama-sama. Ini akan dilakukan perakitan juga ya untuk area di bagian sisi kiri. Nah, untuk di depan ini sudah oke, sudah selesai dikerjakan juga untuk area tribun maupun pemasangan kursi dan lain-lain. Ya, selain itu juga untuk pengaspalan besok ini sudah dipersiapkan ya, alat finisher sudah sampai di tikungan ke-5 menuju ke-6. Ya, batasnya di sini ya untuk pengaspalan besok. Mudah-mudahan saja semuanya bisa terselesaikan untuk besok ya. Kita optimis tentunya karena ini tinggal beberapa
ratus meter lagi kalau kita tidak salah, ini mungkin kurang lebih 100-an meter lebih ya, akan dilanjutkan pengaspalan besok yang saat ini lagi dipersiapkan juga pembersihan maupun pengerjaan lanjutan di malam ini akan dilembur untuk bagian permukaan terlebih dahulu ya. Sebelum dilakukan penyiraman lapisan prime coat atau tak coat tersebut, dilanjutkan untuk pembersihan di bagian pinggir untuk curb area maupun di bagian sebelah kanan sistem drainase holoton benar-benar harus pas, nanti tidak ada kerikil-kerikil yang mengganjal seperti itu. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 untuk area zona E. Di standar grandstand di sini sudah oke sekali. Untuk capaian sejauh ini bisa kita lihat bersama-sama di pantauan sore kita. Ya, jadi untuk pengerjaan di sini bisa dikatakan cukup cepat ya. Untuk para pekerja melanjutkan aktivitas mereka lembur siang malam untuk menuntaskan di pengerjaan yang ada. Begitu juga di zona tengah terus berlangsung aktivitas penataan pemadatan untuk area tengah tersebut seperti yang kita bilang tadi ya. Begitu juga di zona F yang berada di samping tunnel kedua, saat ini sudah mulai terpasang untuk kerangka tempat duduk penonton di situ. Ya, penataan terus berlanjut di bagian jalur menuju ke Bukit 360 maupun lanjutan di area tribun terus dikerjakan, digenjot ya. Benar-benar berpacu dengan waktu ini kita untuk menyelesaikan di mega project ini. Nah, ini merupakan zona F yang berada di samping tunnel kedua. Untuk persiapan pemasangan kerangka juga sudah terpasang di situ. Tinggal lanjutan saja besok. Lusa sudah terlihat dengan jelas untuk area tribun secara menyeluruh. Sudah bisa dikatakan fix ya. Jadi kita bisa duduk manis di sini untuk menyaksikan para pembalap yang beradu kecepatan di sirkuit Mandalika. Luar biasa, semakin optimis ya, Indonesia pasti bisa. Oke, di sini kita berada di Bukit 360 dan bisa kita lihat untuk capaian pengerjaan sejauh ini di area bangunan bagian timur ya, atau observation deck yang berada di sisi timur ini. Sudah siap sekali pemasangan atap maupun persiapan lanjutan untuk dinding kaca sudah mulai dilakukan, itu tinggal untuk pemasangan saja ya. Kalau kita lihat bersama-sama ya, cukup cepat dari para pekerja di sini. Kita doakan mereka sehat selalu untuk mengerjakan aktivitas di sore menjelang lembur ini. Mereka lagi rehat itu karena ini kita ambil video jam 18 lebih sedikit ya, waktu Indonesia bagian tengah. Ya, terpantau juga di depan ini untuk dinding bagian bukit ya, dilakukan penataan lebih lanjut, penghijauan terus dikerjakan supaya terlihat lebih mantap nanti di pantauan kamera Dorna ya. Lewat heli juga akan dipantau untuk para pembalap juga seperti itu. Ya, untuk bangunan sisi barat yang bisa kita lihat di sini, para pekerja di sana sudah mulai separuhnya rehat karena memang sebentar lagi ini sudah mau azan maghrib ya. Dari untuk itu para pekerja akan sholat terlebih dahulu, makan malam, dan lanjut untuk pengerjaan nanti jam 18.30 atau jam 19.30 tersebut. Ya, untuk pengerjaan sejauh ini bisa diperhatikan buat teman-teman semuanya. Mungkin masih ada yang pesimis, tentunya optimis ya. Ya, untuk observasi deck yang berada di samping depan ini, view-nya bisa kita lihat di sini kalau kita berada di bangunan ini ya. Dari tikungan ke-11 menuju ke-12, 13 sampai menuju 16, 17 juga kita bisa zoom lewat kamera ya untuk melihat dari aksi para pembalap yang sedang balapan. Nah, ini dia para pekerja ya, sudah mulai break. Luar biasa, sehat selalu buat mereka yang bekerja tanpa lelah ya, siang malam ya. Seperti yang kita bilang di video kita sebelumnya, bukan hanya untuk negara tapi ya untuk anak istri juga sangat penting sekali ya, untuk kita mengerjakan atau bekerja keras demi anak istri dan negara. Luar biasa. Jadi satu kerja 3 laba. Seperti itu ya. Satu kerja 2 laba ya, seperti itu. Dan di sini kita lanjut perjalanan kita untuk melihat kondisi di tikungan ke-12 menuju ke-13 untuk zona G. Juga sudah terlihat jelas dari pengerjaan di sore hari ini. Pemasangan kursi juga sudah mulai terlihat di sana, maupun pengerjaan untuk material tribun, kerangka-kerangkanya semakin memanjang saja.
Ya, buat teman-teman yang belum membeli tiket masih tersisa ya untuk babak sesi latihan dan kualifikasi saja. Karena untuk hari Minggu sudah sold out semuanya. Luar biasa ya, memang untuk antusias para fans GB Mania sangat luar biasa ya. Kita apresiasi buat teman-teman semuanya. Ya, kita lanjut untuk melihat di bagian zona tengah. Seperti yang kita perhatikan di sini, pemadatan terus berlangsung juga di area tengah ini, maupun untuk pengaspalan kemarin sudah dilakukan dari jalur tunnel menuju ke jalur Bukit 360 maupun menuju ke tunnel kedua ya, sudah tersambung semuanya. Jadi untuk akses para penonton nanti untuk di bagian tengah ini akan melewati tunnel pertama, teman-teman ya. Jadi bisa melewati tunnel pertama menuju ke area tribun yang ada di zona C, zona A, B, C, D, E, F, G, H ini tentu. Ya, di bagian zona I akan melewati Westgate nanti, maupun di zona J dan zona K tersebut. Ya, di sini kita berada di zona H yang kita bilang tadi ya. Untuk hasil di sore hari ini sudah terlihat jelas, maupun tenda-tenda di belakang ini sudah mulai terpasang juga ya. Untuk modelnya sama seperti kemarin di WSBK, tentu persiapan untuk para kru yang akan memandu kita untuk duduk di bagian-bagian yang sudah disiapkan di area tribun tersebut. Nanti ada nomor-nomor dan berbagai jenisnya ya, kita akan diarahkan tentu untuk kita bisa menonton. Dan di sini kita beralih untuk melihat di bagian zona HI, maksud kita ya, yang berada di sisi luar tikungan 14 menuju ke 15 yang warnanya sangat bagus sekali di sini. Merah putih diterapkan untuk ornamen warna kursi yang ada di sini, sangat indah sekali kalau kita pantau lewat udara seperti ini. Apalagi kalau sudah sore seperti ini, memang cuacanya cukup bagus ya. Kita juga tidak terlalu panas ini melihat kondisi yang ada, luar biasa. Dan pengerjaan juga terus akan dilakukan di segala sektor, baik di penataan di bagian belakang juga nantinya. Di sini sudah disiapkan untuk batasnya juga ya, terus dilakukan penataan supaya tidak sembarangan nanti masuk ke dalam, teman-teman ya. Jadi harus ada tiket dan harus sudah mempunyai tiket atau kartu ya untuk masuk ke bagian area tersebut. Ya, di sini kita sudah berada di trek lurus kembali, dan kita akan lihat di bagian belakang juga maupun untuk jalur provinsi dan area gardu PLN. Coba kita perhatikan apakah ada sedikit penataan di sini. Kalau kita perhatikan di sana sudah disiapkan berbagai material yang kita lihat. Ya, kayaknya akan ditaruh material-material lanjutan supaya terlihat lebih bagus nanti untuk jalurnya saja ya. Memang di gardu PLN memang tidak boleh dicor, begitu kata pekerja, karena memang kalau dicor nanti ketika air mengendap berbahaya sekali untuk arus listrik tersebut. Maka hanya ditata saja untuk bagian-bagian penempatan genset tersebut ya. Hanya di bagian jalurnya saja nanti akan dibuatkan untuk kita bisa melewatinya. Seperti itu. Dan di sini kita langsung menuju ke jalur provinsi untuk melihat pengerjaan di area trotoar juga. Begitu juga untuk pengerjaan di jalur provinsi ini dari depan SPBU dari jalur barat menuju ke timur. Saat ini masih berpacu dengan waktu. Pengerjaan untuk pengaspalan terus berlangsung di 2 jalur 4 lajur yang ada di sini. Ya, informasi buat teman-teman semuanya ya, untuk trotoar ini digunakan yaitu produk sandstone istilahnya ya, dari PT Cisangan, Jalan Haji Alpi nomor 107 Cijerah, Bandung. Jadi buat teman-teman yang mau membuat trotoar di halaman atau depan hotel nanti bisa menggunakan jasa ini ya, atau dari PT Cisangkan tentunya, Jalan Haji Alpi nomor 110 Cijerah, Bandung, teman-teman ya. Luar biasa ya produksi yang digunakan oleh PT Cisangkan ini ya. Ini merupakan material yang disebut sandstone ya, sandstone istilahnya ya. Luar biasa, mantap memang untuk materialnya. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat kondisi di sore hari ini. Kita berada di depan Landmark Pertamina. Ini juga digunakan untuk produk tersebut ya. Memang indah sekali dan kualitasnya sudah teruji.
mantap dan sangat bagus kelihatannya. Dan di sini kita berada di jalur tunnel. Nanti buat teman-teman yang mau menonton bisa melewati ini ya untuk menuju ke bagian dalam. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sore hari menjelang lembur untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika terus dikebut di segala sektor, baik di bagian zona sirkuit maupun untuk area landscape, parkir, maupun pengerjaan di jalur provinsi ini menuju ke timur sampai ke Bundaran Sunggung. Saat ini masih berpacu untuk progres pengaspalan lapisan kedua, yaitu AC Wiring Course seperti itu. Ya, untuk teman-teman ya, apabila narasi dan visual kurang pas mohon koreksinya nanti, dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Apabila kalian masih belum beli tiket, segera ya untuk kita bisa bersama-sama menonton di sirkuit Mandalika ini. Untuk itu sampai di sini saya ucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan salam sejahtera ya, salam anak Lombok tentunya. Untuk itu saya undur diri. Besok kita pantau lagi untuk progres pengaspalan. Dan sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.